Jadi 2 hari sebelum gue bikin konten yang satu ini nih, gue ngeliat postingannya Mas Deka kalau iPhone 16e turun di 8.999.000 yang menarik banget. Setelah keliling toko iBox dan Digimap di Jakarta dan Bekasi, akhirnya gue dapet dengan warna yang gue mau, which is warna putih dengan varian 128GB karena nggak expect untuk dipakai jangka panjang sih. Jadi ini downgrade yang tidak direncanakan. Nah, setelah pakai 1 bulan sebagai daily driver pengganti iPhone 17, menurut gue ini adalah iPhone yang paling masuk akal di tahun 2026. Mungkin kalau kalian tanya kekurangannya apa, jadi mari kita bahas. Let's check it out. Hal pertama yang menggoda gue untuk nyoba HP ini tuh ada di kameranya. Kayaknya kemarin butuh lensa tele. Iya sih, tapi ini lebih ke penasaran aja. Apakah gue bisa hidup dengan 1 lensa tok setelah bertahun-tahun pakai HP yang ada 2 lensa? Jawabannya, setelah 1 bulan dipakai ternyata bisa-bisa aja sih. Walaupun yang ini kebantu juga sama daily driver Android. Anyway, dari segi fitur gue nggak ngerasa ada penurunan ketimbang iPhone 17 kemarin. Karena fitur yang paling berguna buat gue yaitu fotografi styles masih kebagian, jadi kalian bisa atur tone warna sesuai preferensi. Walaupun memang fitur undertones yang bisa nyamain skin tone itu nggak kebagian, tapi setidaknya juga untuk resolusi 1 lensa ini menggunakan 48 megapiksel walaupun beda sensor, tapi tajam juga. Jadi setelah gua hunting-hunting foto, warna iPhone itu selalu ngasih kesan yang true to life. Jadi dari segi warna nggak kelihatan vivid karena saturasinya nggak naik yang berlebihan. Dengan detail yang tajam, tanpa portrait mode pun, bokeh naturalnya itu bagus banget. Highlightnya cakep, tapi ada satu hal yang gue engeh ini beda ketimbang iPhone 17 kemarin. Yaitu tangkapan shadownya agak kurang dapet. Jadi gue cukup sering mainin exposure-nya biar kelihatan lebih proper. Karena nggak semua itu harus ke well exposed. Bayangan-bayangan itu penting biar ngasih kesan dramatis dan profesional. buat kualitas video seperti biasa, iPhone selalu bisa dipakai buat ngonten. Gue udah buat beberapa video seperti yang bisa kalian lihat, tapi memang ada beberapa fitur yang missing alias gak ada, kayak cinematic mode, action mode, dan spatial video. Nah, ngomongin soal kamera depannya sendiri, seperti yang bisa kalian lihat, ya hasilnya kayak gini. Dan yang gue demen, udah kebagian fitur autofocus, jadi bisa fokusin ke muka sendiri tanpa harus di tap-tap. Dan ngomongin soal perekaman video Instastory, ini ada satu bug yang menurut gue agak ngeganggu sih, yaitu ketika lagi ngezoom, itu kayak ada berasa transisi perpindahan lensa, padahal HP ini cuma pakai 1 lensa aja. Gue berharap sebenarnya bisa di-improve dari Instagramnya, karena ketika gue sekarang record dari aplikasi kamera bawaan, hasilnya ya mulus-mulus aja sih. Yang bikin gue ngerasa iPhone ini lebih good deal ketimbang iPhone 14 ada di bagian port charger yang pakai Type-C. Ya, kedengeran sepele, tapi buat iPhone menurut gue superior. Bayangin, sesimpel cuma ganti port doang, tapi bikin kita nggak kecanduan sama iCloud. Ya, ketika storage habis, kita bisa pindahin file foto, video ke USB-C, kayak gini yang lebih affordable ketimbang Lightning connector. Dan kedua, kalau amit-amit kalian pergi keluar lupa bawa charger, minjem kabelnya tuh lebih gampang, karena Android dari tahun 2017 udah pakai Type-C. Oke lah, untuk transfer speednya nggak sekenceng itu, tapi tetap kepake. Anyway, kalau misalkan kalian nanya, Bang, gimana soal nge-charge? ya HP ini support sampai 29 watt. Ketika gue colok dari angka 5%, dibiarin aja 20 menit, bisa ngisi sampai 40%. Walaupun memang untuk penuhin ke 100%, ya cukup lama sih, atau lama banget sih. 1 jam 30 menit. FYI, gue pakai break charger Apple yang 60 watt ini. Dan kalau misalkan kalian tanya, Bang, gimana soal ketahanan baterai? Ini yang bikin gue geleng-geleng. Yes, emang HP ini pas pertama kali gue setup run di iOS 18. Seminggu dipakai, SOT-nya bisa rata-rata di 7 jam yang menurut gue awet. Tapi gue berpikir juga, iOS 18 kan udah nggak relevan ya. Sekarang kan udah iOS 27. Tapi ya yang dipakai orang-orang kebanyakan sekarang iOS 26. Nah, ketika gue update di minggu kedua, terus dipakai selama 3 minggu, ini hasilnya juga masih sama konsisten di 7 jam. Jadi gue nge-charge HP ini 2 hari sekali. Ya, jujur, lu udah lama banget gue nggak ngerasain feeling kayak gini yang jarang nge-charge. Jadi, refresh rate 60 Hz, ukuran layar kecil, bikin daya yang keluar jauh lebih efisien.
Buat yang mementingkan performa di atas segalanya, gue yakin kalian nggak akan kecewa. Ya walaupun ini adalah iPhone yang paling murah yang sekarang bisa kalian temuin, tapi bisa ngalahin iPhone 14 dan iPhone 15 karena chipsetnya menggunakan chipset iPhone 16. Jadi fitur Apple Intelligence juga kebagian. Ya, sekarang ini ketika gue tanya jawab sama Siri, bisa lebih ngerti konteks. Jadi jawabannya pun juga sesuai konteks. Dan ditambah ada kebagian fitur Visual Intelligence. Jadi kalau misalkan kalian pengen nanyain produk, lokasi, atau kepoin sesuatu, bahkan minta jawaban dari matematika, itu bisa dijawab langsung. Lah, kok kayak Google? Ya, memang ini Apple AI sekarang terintegrasi atau kerjasama dengan Google dan ChatGPT. Makanya bisa jauh lebih pinter. iPhone 14, iPhone 15 itu nggak bisa. Jadi kalau misalkan kalian pengen nikmatin fitur yang saat ini, mesti minimal iPhone 15 Pro ke atas. FYI, nggak cuman itu, ada aplikasi Apple Playground. Jadi bisa ngerubah foto-foto kalian, bisa jadi lebih kayak miniatur atau sesuai tema yang kalian pingin. Dan kalau misalkan kalian tanya, Bang, gimana soal gaming? ya silakan. Mau main MLBB, Genshin Impact, Minecraft, semua bisa berjalan dengan baik. Tapi dengan catatan, kalau pengen main jangka lama dengan settingan mentok, ya wajib fan cooling biar lebih stabil. Karena ini HP compact. Tapi gue yakin sih, kalian nggak akan kecewa sama performa HP yang satu ini. Sejauh ini, yang jadi deal breaker utama di HP yang saat ini tuh bukan di kamera yang menggunakan satu lensa ataupun notch-nya yang masih jadul kayak gini. Tapi menurut gua ada di refresh rate yang masih pakai 60 Hz. Ya, pindah dari iPhone 17 ke iPhone 16e ini bikin kelihatan animasinya tuh jadi berasa endet-endet, di mata tuh kayak kurang mulus. HP gue masih 60 Hz. Ya, kalau misalkan kalian masih pakai 60 Hz, ya nggak akan jadi deal breaker. Tapi sebagai konteks, gue akan kasih tunjuk perbandingan 60 Hz per 120 Hz di iPhone. Biar kalian bisa ngeliat gimana, ini di slow-mo, apakah kelihatannya signifikan? Menurut gue ya jelas signifikan. Tapi untungnya kalau misalkan kalian mau pakai buat chatting-chatting di bawah terik matahari, nonton, scrolling sosmed, bakalan aman-aman aja sih. Apalagi juga kebagian fitur True Tone. Ya, ini penting banget. Kalau misalkan kalian mau gunain HP dengan durasi yang panjang, nyalain True Tone, biar apa? Biar mata kalian tuh nggak cepet capek. Karena warna layar akan otomatis adjust berdasarkan warna lingkungan. Itu penting banget sih. Oh iya, ada beberapa hal yang harus kalian tahu sebelum beli iPhone 16e ini. Memang udah support teknologi wireless charging, tapi belum ada MagSafe-nya. Jadi kalau misalkan pengen ngecharge wireless, make sure posisinya itu harus pas biar ngecharge. Dan kalau misalkan kalian pengen nempelin dompet, power bank, atau aksesoris MagSafe lainnya, jangan lupa beli casing yang ada magnetnya kayak gini, tapi make sure harus kuat biar nggak letoy. Buat gue sendiri, kalau misalkan kalian mau pakai casing kayak gini dan pengen ngecharge dengan magnetic stand, jangan lupa pindahin ke posisinya landscape, nanti bisa masuk ke fitur yang namanya standby, alias always on display buat tampilin jam, kalender, atau foto-foto yang bisa kalian adjust. Ini keren sih. Kalau misalkan kalian udah tahu, jangan lupa like dan komen di bawah. Lanjut, ngomongin soal form factor, gue suka banget. Ngingetin sama zaman-zaman iPhone 6, 7, 8 yang compact. Walaupun ya ini agak besar sedikit, tapi karena bobotnya ini ringan, jadi nggak gitu bikin tangan cepat pegel. Anyway, untuk tombol action button juga kebagian. Ya, ini tombol yang bisa kalian atur kegunaannya buat apa, termasuk aplikasinya buat apa. Gue sendiri pakai buat Visual Intelligence, biar ngepoin sesuatu bisa lebih cepat. Dan jujur, satu hal yang gue kangen dari iPhone 17 adalah kamera kontrol. Padahal kemarin ini gue bilang nggak gitu kepake. Karena gue baru sadar ketika mau trigger buka kamera itu pencet-pencet, loh kok nggak ada. Sekarang jadi mesti nyari kamera atau di lock screen dulu baru tap masuk ke dalam. Ya gitu sih memang manusia. Kadang mengabaikan hal-hal penting, baru nyari pas udah nggak ada. Jadi don't take things for granted, guys. Anjay. So guys, selama 1 bulan menggunakan iPhone 16e, kesimpulannya ya jelas, dengan harga 8.999.000 menurut gua ini jauh lebih worth it ketimbang iPhone 14 dan 15. Walaupun memang masih pakai notch jadul kayak gini dan kameranya cuma satu. Tapi menurut gua ini adalah starter pack-nya iPhone. Ya, kebutuhan kebanyakan orang bisa terjawab di HP yang satu ini aja. Performa kencang, umur iOS-nya panjang, action button, Type-C, udah support Apple AI, dari segi kameranya bagus, jadi rasanya kurang apa buat
buat iPhone di bawah 10 juta. Gak make sense in this economy. Menurut gue worth to buy. Kalau misalkan kalian udah menggunakan iPhone 16e, jangan lupa komen suka dukanya biar yang lagi galau bisa dapat jawaban pasti harus beli atau skip. Tapi gue berharap memang dengan adanya video ini kalian bisa terbantu, dan kalau misalkan terbantu jangan lupa like, hype video ini biar makin ke atas, subscribe dan nyala lonceng notifikasinya juga supaya tahu kapan video baru diupload. And as always, stay safe, stay healthy, stay updated with up to date. Thank you guys. Gila ini compactnya, nggak main-main.